warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, rahmat, dan hidayahnya. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bernilai amal soleh dan bernilai ibadah. Saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang dinasti Abbasiyah. Untuk perkuliahan kali ini kita sampai pada masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Namun sebelumnya saudara bisa melakukan absen melalui live chat. Absen melalui live chat ini berarti saudara sekalian mengikuti perkuliahan ini pada waktu video ini ditayangkan atau pada saat saya melakukan live penayangan pertama. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selanjutnya saudara juga bisa melakukan komen di kolom komentar. Baiklah saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sesuai dengan tema bahwa masa kemunduran dinasti Abbasiyah, kalau kita pelajari, kita lihat dalam sejarah, sesungguhnya benih-benih yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah sudah terlihat sejak periode kedua dinasti ini didirikan. Yakni benih-benih itu sudah ada sejak periode pertama sebenarnya. Tetapi para khalifah pada periode pertama dan kedua ini dibilang masih sangat cukup kuat. Maka benih-benih itu tak sempat berkembang. Namun berakhirnya kekuasaan dinasti Saljuk atas Baghdad menyebabkan khalifah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Khalifah dinasti Abbasiyah tidak lagi berkuasa atas nama dinasti tertentu karena banyaknya dinasti Islam yang berdiri dan berkembang. Hal itu terlihat bahwa khalifah dinasti Abbasiyah hanya berkuasa di Baghdad saja. Selanjutnya serangan tentara Mongol dan Tartar ke Baghdad tidak dapat dibendung lagi. Oleh karena itu, hal-hal itu secara sederhana yang menyebabkan kemunduran dan bahkan
menyebabkan keruntuhan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Diperparah lagi akibat serangan tentara Mongol adalah awal babak baru atas dinasti Abbasiyah. Jadi kalau kita lihat dan kita mengambil beberapa referensi di buku-buku sejarah yang membahas tentang dinasti Abbasiyah, penyebab keruntuhan dinasti Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor yang akan diuraikan pada pertemuan ini. Ada beberapa sebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Bahwa sebab-sebab kemunduran dinasti Abbasiyah yang tadi sudah saya sampaikan, benih-benihnya sudah mulai muncul sejak periode atau fase kedua dari dinasti Abbasiyah ini. Bahwa telah diuraikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pemerintah dinasti Abbasiyah sesungguhnya berlangsung cukup lama bila dilihat dari tahun 1000 yang saya maksud 132 sampai dengan 656 atau 750 sampai 1258 Masehi. Masa itu sesungguhnya masa yang cukup panjang. Di satu sisi telah menghadirkan masa kejayaan dengan peradaban Islam yang gemilang. Namun di sisi lain, masa kejayaan itu juga mulai meredup seiring dengan beberapa faktor. Namun demikian, faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Banyak faktor lain yang menyebabkan dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Jadi ini sudah terakumulasi. Nah, apa saja faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah? Secara singkat saya akan menyampaikan pada pertemuan ini. Yang pertama adalah persaingan antar bangsa. Persaingan antar bangsa terjadi disebabkan dinasti Abbasiyah didirikan atas dasar persekutuan Bani Abbas dengan orang-orang Persia. Persekutuan itu didasarkan atas persamaan nasib pada masa dinasti Umayyah berkuasa. Keduanya dalam posisi tertindas. Persekutuan dengan orang-orang Persia ini tetap dipertahankan meskipun dinasti Abbasiyah telah berdiri dengan kokoh. Ada dua sebab mengapa para khalifah dinasti Abbasiyah mempertahankan ini. Yang pertama adalah orang-orang Arab sangat sulit untuk melupakan dinasti Umayyah. Pada masa itu, orang-orang Arab warga kelas 1 yang berhak menduduki kursi kekhalifahan. Kemudian sebab yang kedua adalah orang-orang Arab pada masa dinasti Abbasiyah berkuasa, benih-benih perpecahan muncul ke permukaan. Mereka sangat dipengaruhi oleh faktor kesukuan atau asabiyah, atau biasa disebut dengan fanatisme golongan terhadap bangsa. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, disadari atau tidak bahwa kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal dinasti Abbasiyah berdiri. Akan tetapi karena para khalifah adalah orang yang kuat, yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan dan stabilitas politik, maka dinasti Abbasiyah masih dapat dijaga dengan baik. Namun setelah
Al-Mutawakkil naik tahta dan merupakan seorang khalifah yang tidak sekuat seperti khalifah sebelumnya. Kemudian juga adanya dominasi bangsa Turki yang tidak dapat terbendungkan lagi. Maka sejak itu kekuasaan dinasti Abbasiyah mulai mengalami penurunan. Kekuasaan sebetulnya sudah beralih ke tangan bangsa Turki. Posisi ini kemudian dilanjutkan oleh Bani Buwai. Tidak berhenti begitu saja, dari Bani Buwai ini kemudian direbut lagi oleh bangsa Persia dan kemudian beralih kepada dinasti Saljuk. Urean ini yang saya maksud adalah urean terjadinya persaingan antar bangsa. Sebagaimana yang saya kemukakan ini menjadi salah satu penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang kedua adalah fanatisme kesukuan. Ini faktor yang kedua adalah fanatisme kesukuan. Bangsa Arab beranggapan bahwa keturunan atau nasab pertanian bangsanya merupakan keturunan istimewa dan mereka menganggap bangsa Ajam atau non-Arab itu berada di kelas bawahnya. Sementara itu di sisi lain orang-orang Persia merasa tidak cukup puas. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan raja dan pegawainya dari orang-orang Persia. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dengan luasnya kekuasaan dinasti Abbasiyah yang meliputi berbagai bangsa yang berbeda-beda seperti Maroko, Mesir, Syria, Irak, Persia, Turki maupun India. Mereka disatukan dengan bangsa Semit kecuali Islam. Pada waktu itu tidak ada kesadaran yang merajut. Pluralitas itu menjadi suatu kekuatan yang maha dahsyat selain dari fanatisme golongan. Akibatnya muncul fanatisme terhadap bangsa Arab yang sangat kuat. Munculnya fanatisme kesukuan Arab ini juga memicu fanatisme bangsa-bangsa lain yang melahirkan gerakan Syu'ubiyah atau fanatisme kebangsaan yang sangat kuat. Fanatisme kebangsaan ini tampak dibiarkan berkembang oleh penguasa dinasti Abbasiyah. Kemudian pertentangan antara Arab dengan non-Arab, pertentangan antara Muslim dengan non-Muslim, dan perpecahan di kalangan umat telah membawa kepada situasi yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, fanatisme kesukuan yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah ini semakin hari semakin memperlemah sistem kekhalifahan hingga runtuhnya Baghdad sebagai ibu kota dari dinasti Abbasiyah. Inilah yang dimaksud dengan fanatisme kesukuan, yang menjadi faktor kedua penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketiga adalah konflik keagamaan atau aliran keagamaan.
timbulnya fanatisme seperti dikemukakan di muka, juga munculnya gerakan pembangkangan yang berkedok keagamaan seperti Koromito, Asasin, dan kaum muslimin saat itu terbelah menjadi banyak kelompok seperti Syiah, Khawarij, Sunni maupun Mu'tazilah. Sementara itu juga berkembang gerakan zindik untuk menggoda keimanan para khalifah. Misalnya Khalifah Al-Mansur berusaha keras untuk memberantasnya. Begitupun dengan Khalifah Al-Mahdi, bahkan merasa perlu untuk mendirikan jawatan khusus guna mengawasi kegiatan orang-orang zindik dan melakukan miknah dengan tujuan memberantas bid'ah. Konflik antara kaum beriman dengan kaum zindik berlanjut, mulai dari bentuk sederhana seperti polemik tentang ajaran, hingga kepada konflik bersenjata yang menyebabkan kedua belah pihak saling berhadapan dan bahkan terjadinya peperangan. Gerakan Koromitoh dan Asasin adalah contoh konflik bersenjata. Pada saat gerakan ini terpojok, pendukungnya banyak berlindung. Misalnya berlindung kepada ajaran Syiah, sehingga banyak yang dipandang gulat atau ekstrim dan dianggap menyimpang dari penganut ajaran Syiah sendiri. Aliran Syiah memang dikenal sebagai aliran politik dalam Islam yang berhadapan dengan paham Sunni. Ini yang dimaksud adalah pada saat kemunduran dinasti Abbasiyah yang sekarang. Jadi antara keduanya sering terjadi konflik yang kadang-kadang melibatkan penguasa. Al-Mutawakkil misalnya tidak memperbolehkan ziarah ke makam Husain di Karbala, tetapi anaknya Al-Muntasir kembali memperkenankan orang Syiah untuk menziarahi makam Husain tersebut. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, aliran ini sudah berkembang cukup lama. Misalkan Syiah berkembang selama lebih dari 100 tahun melalui dinasti Uwayyah, dinasti Idrisiyah di Maroko, dan dinasti Fatimiyah di Mesir. Ada dua aliran Syiah yang memerdekakan diri dari Baghdad yang Sunni. Jadi inilah konflik keagamaan sebagai contoh saja yang terjadi di masa keruntuhan atau kemunduran dinasti Abbasiyah. Konflik yang dilatar belakangi aliran keagamaan tidak terbatas pada konflik antara kaum muslimin dengan kaum zindik dengan ahlus sunnah, tetapi juga dengan aliran-aliran lainnya dalam Islam. Misalnya juga Mu'tazilah yang cenderung rasional dicurigai sebagai pembuat bid'ah oleh golongan salaf. Perselisihan itu makin meruncing pada masa Khalifah Al-Ma'mun karena ia menjadikan Mu'tazilah sebagai paham atau aliran resmi negara dengan melakukan miknah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, konflik itu dipertajam lagi ketika Al-Mutawakkil sebagai khalifah, aliran Mu'tazilah dibatalkan dari aliran negara dan golongan salaf
kembali naik ke permukaan. Kemudian tidak tolerannya pengikut Hambali terhadap Mu'tazilah yang rasional menyempitkan gerak maju aliran yang berbasis rasional ini. Namun demikian, aliran Mu'tazilah itu bangkit kembali pada masa dinasti Buwai. Pada masa dinasti Saljuk, yang menganut aliran Asy'ariyah berhasil menyingkirkannya. Dengan demikian, konflik keagamaan yang terus-menerus terjadi pada masa dinasti Abbasiyah merupakan salah satu penyebab kemunduran yang tidak bisa dihindari. Konflik semacam ini tidak menguntungkan bagi pengembangan kreativitas intelektual Islam. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itu tadi faktor yang ketiga. Faktor yang keempat adalah terjadinya disintegrasi Abbasiyah. Disintegrasi Abbasiyah menjadi sejumlah dinasti di provinsi yang independen juga menunjukkan adanya perubahan yang mendasar dalam struktur pemerintahan dan masyarakat. Munculnya elit militer bekas budak dan pengaturan konsesi lahan semakin memperjelas bahwa bukan saja penguasa dinasti Abbasiyah yang semakin lemah, akan tetapi memang terjadi pergeseran kekuatan dari elit lama kepada elit baru. Transformasi sistem sosial dan politik ini telah dimulai pada abad ke-9. Beberapa suku bangsa Turki dari Asia Tengah berimigrasi ke Timur Tengah dengan tujuan mencari tanah subur untuk bertani dan berternak. Apalagi hal itu didukung dengan gaji yang cukup menggiurkan. Pada masa pemerintahan Al-Mu'tasim, masuknya orang-orang Turki menjadi penjaga kekhalifahan terjadi secara sistematis dan masif. Ribuan anak laki-laki dari pedagang di Asia Tengah dibawa ke Baghdad, dididik secara Islam dan dilatih menjadi tentara, administrator atau pelayan dinasti Abbasiyah. Para pelayan Turki ini lebih dipercaya daripada bala tentara Persia. Maka dalam waktu singkat mereka menjadi unsur kuat dalam angkatan perang bagi dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan orang-orang Turki yang notabene sebagai tentara tersebut pada suatu saat akan dapat mengambil alih kekuasaan baik di pusat ibu kota maupun di sebagian provinsi. Menurut Ibnu Khaldun, sebenarnya keruntuhan kekuasaan Bani Abbasiyah sudah mulai terlihat sejak abad ke-9. Fenomena ini mungkin bersamaan dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan militer di provinsi-provinsi tertentu yang membuat mereka benar-benar independen. Kekuatan militer Abbasiyah waktu itu mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah mempekerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki dengan sistem baru. Pengangkatan anggota
militer dari Turki ini dalam perkembangan selanjutnya ternyata menjadi ancaman besar terhadap kekuasaan khalifah. Apalagi pada masa periode pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah sudah muncul fanatisme kebangsaan, yaitu berupa gerakan Su'ubiyah atau Su'u Arabiyah atau kebangsaan anti Arab. Gerakan inilah yang banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan politik di samping persoalan agama. Nampaknya para khalifah kurang menyadari akan bahaya politik dari fanatisme kebangsaan dan aliran keagamaan tersebut, sehingga meskipun dirasakan dalam hampir semua segi kehidupan seperti dalam kesusastraan dan karya-karya ilmiah, mereka tidak bersungguh-sungguh menghapuskan fanatisme tersebut. Bahkan ada di antara mereka yang justru melibatkan diri dalam konflik kebangsaan dan keagamaan tersebut. Munculnya dinasti-dinasti kecil yang benar-benar menikmati independensinya dari kekhalifahan pusat dinasti Abbasiyah, seperti dinasti Tolon di Mesir, dinasti yang pertama kali memisahkan diri dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Tolon dipimpin oleh seorang berasal dari keturunan Turki yang bernama Ahmad bin Tolon. Ia memisahkan diri dan membangun pasukan yang besar. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selain dinasti Tolon, banyak negeri yang memisahkan diri dan menyatakan memerdekakan diri. Misalnya dinasti At-Tahiriyah di Khurasan, dinasti Safariyah di Fars, dinasti Samaniyah di Transylvania, dinasti Sajikiyah di Azerbaijan, kemudian dinasti Buhayriyah bahkan menguasai Baghdad. Ini diperkirakan tahun 932 sampai 1055 Masehi. Sedangkan dinasti yang didominasi oleh orang-orang Turki yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah antara lain sebagai berikut, yaitu Tuluniyah di Mesir, Ifsidiyah di Turkistan, Ghaznawiyah di Afghanistan, dan dinasti Saljuk atau Salajikoh dan cabang-cabangnya. Adapun cabang-cabang dari dinasti Saljuk atau Salajikoh ini antara lain Saljuk Besar atau Saljuk Agung, didirikan oleh Ruknun Abdin Abu Thalib Tugril Bek Ibnu Mikael Ibnu Saljuk Ibnu Tukoh. Saljuk ini menguasai Baghdad dan memerintah selama sekitar 93 tahun, yaitu antara tahun 1037 atau 1037 sampai 1127 Masehi. Sultan Alep Arselan memenangkan Perang Salib ke-1 atas Kaisar Romanus IV dan berhasil menawannya, sehingga Seljukinan di Kirman, Saljuk Syria atau Sam di Syria, Saljuk Irak di Irak dan Kurdistan, dan Saljuk Rum atau Asia Kecil di Asia Tengah atau Jazirah Anatolia. Dari latar belakang dinasti-dinasti itu,
nampak jelas adanya persaingan antar bangsa, terutama antara Arab, Persia, dan Turki. Di samping latar belakang kebangsaan, dinasti-dinasti itu juga dilatar belakangi paham keagamaan, adanya yang tadi saya sebutkan, diantaranya adalah Sunni. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itu problem atau itu faktor keempat yang menyebabkan terjadinya kemunduran dinasti Abbasiyah, yaitu apa? Disintegrasi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang kelima adalah kemerosotan ekonomi. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang adanya independensi dinasti-dinasti, yang itu juga menyebabkan perekonomian pusat mengalami penurunan karena mereka tidak lagi membayar pajak kepada kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Sementara itu, di sisi lain meningkatnya ketergantungan kepada tentara yang didatangkan dari Turki, dari Persia, dan lain-lain tadi, yang menyebabkan pengeluaran negara meningkat secara drastis. Jadi inilah faktor kemerosotan ekonomi. Kondisi ini diperburuk lagi dengan kehidupan di istana yang semakin lama. Jenis pengeluaran makin beraneka ragam dan para pejabat juga menikmati para pejabat dinasti Abbasiyah yang tadi saya sampaikan hidup kemewahan itu memperburuk keadaan ekonomi dinasti Abbasiyah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sementara itu para khalifah menjalankan sistem perbudakan yang baru. Ini budak-budak dari bangsa Persia, dari Turki dijadikan tentara. Mereka diberi tempat untuk menduduki tempat-tempat yang strategis, mendapatkan gaji yang cukup besar. Sistem ini memperkuat pengaruh bangsa Persia dan Turki, apalagi jumlah mereka cukup banyak dan kekuatan mereka akhirnya menjadi cukup besar. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara atau dinasti Abbasiyah mengalami penurunan. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk memperlemah maksud saya kekuatan dinasti Abbasiyah. Kedua faktor itu saling berkaitan dan tak terpisahkan. Faktor lain yang menyebabkan merosotnya perekonomian dinasti Abbasiyah adalah adanya atau terjadinya bencana alam seperti banjir yang melanda di Mesopotami dan bencana lain seperti munculnya wabah penyakit yang membahayakan, menelan korban yang cukup banyak. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kemunduran atau kelemahan perekonomian di dinasti Abbasiyah ini berdampak pada turunnya intelektualitas masyarakat dan mengekang tumbuhnya pemikiran kreatif. Kalau yang pada pertemuan yang dulu sudah saya sampaikan,
terhadap masa kejayaan dinasti Abbasiyah itu munculnya para pemikir yang kreatif. Tetapi karena merosotnya perekonomian dinasti Abbasiyah sehingga juga menyebabkan kemunduran pemikiran yang kreatif. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jadi dinasti Abbasiyah pada masa menurunnya perekonomian itu menjadi salah satu faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya dinasti Abbasiyah ini akan mengalami kemunduran setelah adanya perang salib dan juga serangan bangsa Mongol, bahwa orang-orang Mongol adalah orang-orang yang berasal dari Asia Tengah. Negeri mereka adalah Mongolia, sebuah kawasan terjauh di Cina. Mereka terdiri atas kumpulan besar dari kabilah-kabilah yang beragam, yang kemudian berhasil disatukan oleh Genghis Khan, yakni pada tahun 1206 sampai 1226 Masehi, dengan beribu kota pemerintahannya di Kuroh. Kemudian Genghis Khan membagi wilayah kekuasaannya menjadi 4 bagian kepada 4 orang putranya, yaitu Juji, Chagtai, Ogotai, dan Tuli. Chagtai berusaha menguasai kembali daerah-daerah Islam yang pernah ditaklukkan dan berhasil merebut Ili, Fargona, Rai, Hamazan, dan Azerbaijan. Sultan Khawarizmi Jalaluddin berusaha keras membendung serangan tentara Mongol ini, namun tidak sekuat dulu. Kekuasaannya sudah mulai banyak terkuras dan akhirnya terdesak. Dan kemudian Sultan berpindah ke sebuah daerah di pegunungan dan kemudian dia meninggal di sana melawan bangsa Kurdi. Dengan demikian berakhirlah kerajaan Khawarizmi. Wafatnya Sultan Khwarizminsah membuka jalan bagi Chagtai untuk melebarkan sayap kekuasaannya dengan lebih leluasa. Kemudian saudara Chagtai yang bernama Tulikan menguasai Khorasan karena kerajaan-kerajaan Islam sudah terpecah belah dan kekuatannya sudah semakin lemah. Tuli dengan mudah dapat menguasai Irak. Ya. Jadi Tuli menguasai Irak, tetapi tidak lama ia meninggal dunia pada tahun 1256 dan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Hulagu Khan pada tahun 656 sampai 656 Hijriah maksud saya, atau 1258 Masehi. Tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di Baghdad, sehingga Khalifah Al-Muqtasim II, penguasa terakhir dinasti Abbasiyah di Baghdad, tak mampu membendung kekuatan tentara Hulagu Khan. Sebagai awal dan permulaan dari bangsa Mongolia yang menguasai Baghdad ini, akhirnya mereka dapat
dapat menguasai dinasti Abbasiyah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, serangan bangsa Mongol terhadap dinasti Abbasiyah disebabkan gangguan kelompok assassin yang didirikan oleh Hasan bin Sohbah di pegunungan Alamut, Irak. Sekte anak dari cabang Syiah Ismailiyah yang ini sangat mengganggu di wilayah Persia dan sekitarnya. Setelah beberapa kali penyerangan terhadap assassin, akhirnya Hulagu, cucu Genghis Khan, dapat melumpuhkan pusat kekuasaan mereka di Alamut, kemudian menuju Baghdad, yang sebelumnya Khalifah Al-Mu'tasim dikirimi surat dari Hulagu Khan agar Khalifah bersedia bekerja sama untuk membasmi suku assassin tadi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Hulagu Khan dan pasukannya menyerang Baghdad dengan tentara yang cukup banyak. Mereka memenangkan, dan sejak itu Khalifah Al-Mu'tasim ini tidak berdaya menghadapi pasukan dari Mongol. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, itu tadi beberapa penyebab keruntuhan dari dinasti Abbasiyah, yang akhirnya dinasti Abbasiyah ini dalam banyak buku dijelaskan mengalami keruntuhan pada tahun 1258 Masehi atas serangan dari bangsa Mongol. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sekali lagi itu tadi beberapa hal yang dapat saya sampaikan tentang penyebab kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu, dari adanya kemunduran dinasti Abbasiyah itu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita yang termasuk orang yang dapat mengambil pelajaran dari pelajaran sejarah pada masa lalu. Akhirnya perkuliahan pada saat ini saya akhiri, dan mudah-mudahan saudara sekalian dapat mengikuti dengan baik. Pada akhir perkuliahan ini, pertemuan ini saya sampaikan, bagi yang baru bergabung, saya silahkan untuk melakukan absen di live chat. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada kekilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.